Pemerintah kembali membuka pembelajaran tatap muka terbatas sejak Juli 2021 dengan alasan seluruh tenaga pendidik telah divaksinasi dan kualitas pendidikan di tanah air menurun sejak pembelajaran daring diberlakukan. Di Provinsi Kepulauan Riau, pembelajaran tatap muka terbatas mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 2021. Sekolah diminta untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum pembelajaran tatap muka diberlakukan. Salah satunya adalah siswa wajib menggunakan masker selama pembelajaran tatap muka terbatas. Persoalan yang muncul adalah operasional protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka terbatas diberlakukan, seperti ketersediaan masker untuk tenaga pengajar maupun siswa yang kurang mampu. Lalu, bagaimana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempersiapkan semua itu? Saudara, pelaksana pembelajaran tatap muka terbatas di seluruh satuan pendidikan dimulai sejak Juli 2021 melalui keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri terkait panduan penyelenggara pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dua hal yang mendasari pelaksana pembelajaran tatap muka ini, karena yang pertama seluruh tenaga pendidikan sudah divaksin, dan yang kedua selama pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, kualitas pendidikan dinilai mengalami penurunan atau tertinggal dari negara lainnya. Termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, Saudara. Pemprov Kepri memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas mulai 1 Oktober 2021. Hingga saat ini PTM terbatas sebesar 50%, dan berdasarkan informasi kami himpun bahwa akan diusulkan PTM sebesar 75%. Di samping vaksinasi, terdapat pemenuhan akan kebutuhan protokol kesehatan, kebutuhan primer yaitu masker, jika nantinya PTM akan diselenggarakan sebesar 75%. Bagaimana pemerintah menjamin kebutuhan akan masker kepada pelajar yang kurang mampu? Untuk mendiskusikannya sudah hadir di studio Losun TV, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kepri, Cecep Yudiana. Pak Cecep, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Dan juga kami hadirkan Dadang Abdul Ghani, pimpinan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Pak Dadang, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dari Pak Cecep. Baik. Pak Cecep terlebih dahulu Pak, karena kita berbicara mengenai penanganan COVID-19 yang ada di Provinsi Kepri. PTM kaitannya dengan penanganan COVID-19. Saya ingin tahu dulu terkait dengan perkembangan atau situasi pandemi COVID-19 yang ada di Provinsi Kepri Pak. Baik. Alhamdulillah kita sudah mampu melampaui pandemi kedua yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Juli ya. Pada bulan Juli kita ketahui kasus aktif kita itu sampai 18.000. Rumah sakit penuh, bornya juga 95% Kepri ini. Luar biasa, hanya sedikit tempat tidur saja yang kosong untuk COVID. Varian baru kemarin ya Pak ya? Iya, tetapi berkat dukungan bahu-membahu pemerintah daerah dari mulai gubernur, wali kota, bupati, Forkominda, dan didukung masyarakat, dengan penyelenggaraan vaksinasi dan protokol kesehatan ditegakkan di setiap fasilitas umum dan dimanapun masyarakat beraktivitas, kita mampu kendalikan yang saat ini, hari ini kasus aktifnya hanya tinggal 2 orang saja. Itu keduanya di Batam. Dan zonasi hijau sekarang sudah ada 4 kabupaten, yaitu Lingga, Natuna, Anambas, dan Bintan. Nah, zona hijau ini artinya zero kasus. Sudah melampaui 28 hari tidak pernah ada kasus di 28 hari tidak ada kasus ya Pak ya? Berarti di kabupaten tadi ya Pak? Hanya tinggal kita sekarang ini Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun. Nah, inilah suatu fakta keberhasilan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan, sehingga kita mampu katakanlah keluar dari situasi yang memang sangat mengkhawatirkan ketika itu, dan kita ketahui bahwa korban COVID-19 di Kepri ini sudah mencapai 1.700 lebih. Bukan suatu hal yang katakanlah dianggap ringan kita katakanlah memberantas COVID ini, ya. Tetapi berkat sinergitas dan kerjasama, kesediaan, dukungan berbagai pihak, ternyata kita mampu, bahkan kita dianggap provinsi yang berhasil dalam menanggulangi COVID. Pak Cecep, kemarin pemerintah pusat mengumumkan first phases
varian Omicron yang ada di Indonesia. Kita juga menyikapi kepulangan 7.000 pekerja migran Indonesia, Pak, melalui Batam sepanjang bulan Desember nanti. Kemudian juga menyikapi adanya varian Omicron ke Indonesia, langkah pemerintah seperti apa? Karena ini wajib dibahas, menyangkut PTM juga kan, Pak, nantinya. Jadi untuk antisipasi tersebut, terutama bagi pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan Singapura, kita tidak mungkin menolak. Untuk itu, pemerintah Kepulauan Riau sudah membentuk Satgasus yang dipimpin oleh Danrem. Jadi mereka ini sudah diperiksa begitu di pintu masuk, mereka sudah dilakukan PCR di sana, walaupun katakanlah negatif, diperiksa ulang, diperiksa antigen, kemudian dipisahkan. Selain antigen, diperiksa PCR. Nah, yang positif dilakukan penata laksanaan kasusnya di Rumah Sakit Galang, yang katakanlah yang negatif itu dikarantina selama 10 hari. Itu di rusun yang ada di Batam. Dan setelah 10 hari proses karantina yang dikawal secara ketat, mereka tidak boleh sama sekali keluar. Makanan disiapkan di situ, cucian disiapkan di situ. Ada petugas juga yang mengawasi. Ada petugas yang mengawasi dari unsur Korem dan unsur Polda. Nah, setelah 10 hari baru diperiksa kembali, yang negatif boleh pulang ke daerah lain yang tersebar di Indonesia, yang positif masuk ke karantina di RSKI Galang. Nah, itu ya proses yang betul-betul kita lakukan sehingga tidak ada kesempatan mereka yang masuk ke Indonesia itu berinteraksi, apakah itu di Pujasera atau di mall berbelanja dengan masyarakat kita. Inilah hasil yang kita capai, kita mampu menurunkan kasus. Iya, pemerintah tidak boleh longgar untuk penanganan varian Omicron ini ya, Pak, karena berdasarkan informasi juga variannya lebih cepat menyebar dibandingkan varian 4 kali. Iya, terkait capaian vaksinasi, Pak, untuk anak usia 12 hingga 17 tahun di Provinsi Kepulauan Riau, mungkin bisa dijabarkan. Kalau guru kita sudah 100%. Jadi begini ya, total ya, kita bicara total saja bahwa vaksinasi total untuk dosis pertama di Kepri ini sudah mencapai 93%. Sementara untuk dosis kedua sudah mencapai 75%. Herd immunity yang ditargetkan itu 70%. Berarti Kepri sudah di atas target nasional. Ya kan, artinya yang tidak tervaksin pun sudah terlindungi. Ya. Namun demikian karena anak-anak ini sudah melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Kalau kita tidak lindungi, ya, tentu ini potensi untuk menyebarkan penyakit di klaster anak-anak sekolah usia 6-11 tahun. Dan klaster 6-11 tahun ini sudah diuji coba. Ternyata tidak memiliki side effect yang mengkhawatirkan kita semua. Dan bahkan di Kepri sudah dilakukan, walaupun launchingnya hari ini, 2 hari yang lalu di Tanjung Pinang dan di Batam sudah sekitar 1.000 orang divaksin, tidak ada satupun keluhan terhadap side effect vaksin. Pak Cecep, kita bahas mengenai PTM, kita masuk ke pembelajaran muka terbatas, Pak. Selama ini Satgas mengawasi cukup ketatkah pembelajaran tatap muka terbatas di setiap satuan pendidikan, Pak? Seperti apa, Pak? Sangat ketat, karena kita ketahui di Tanjung Pinang sendiri Oktober ya, Kepri Oktober kita mulai. Padahal pemerintah pusat kan sudah bulan Juli, Agustus, iya kan? Juli 2021. Bahkan September itu, mengapa kita tidak lakukan itu? Karena kita ingin mempersiapkan sebaik mungkin protokol kesehatan, bahkan harus dilakukan sosialisasi, harus dilakukan simulasi, kan gitu ya. Harus dipastikan ada satgas guru, satgas murid, gitu ya. Sehingga pada saat running bulan Oktober itu sudah jalan semua, bagus, protokol kesehatan ditegakkan, dan di Kepri tidak ada satu kasus pun sampai saat ini yang terrekod pada klaster pendidikan. Lain di daerah lain, ribuan kasus. Itu banyak komitmen dari pemerintah. Iya, karena kita memang tidak main-main di dalam mempersiapkan. Pengawasan dari Satgas sendiri, Pak Cecep, seperti apa? Apakah itu
tiap hari atau emang memanfaatkan satgas-satgas yang guru tadi? Seperti apa, Kita Pak? sebelumnya sebetulnya kita menyerahkan kepada satgas guru dan satgas murid yang ada di sekolah. Ya. Namun komunikasi tetap dilakukan. Yang kita lakukan adalah melakukan katakanlah tes sampel melalui antigen 10% dari katakanlah murid yang ada di sekolah-sekolah diambil sampel oleh puskesmas, dan ternyata sampai sekarang ini alhamdulillah di semua kabupaten kota tidak ada ditemukan COVID-19. Pak Cecep, saya ingin ke Pak Dadang selanjutnya. Pak Dadang, kita akan bahas mengenai komitmen dari Satgas COVID-19 untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Kepri. Pak Dadang, sejauh ini evaluasi dari PGRI seperti apa, Pak, terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Satgas COVID-19? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, pemirsa UTV di mana saja berada. PGRI dalam hal ini sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, khususnya Satgas Penanganan COVID ya, di seluruh Indonesia, baik terutama di Provinsi Kepri tentunya. Nah, karena memang prinsip kita bahwa mutu pendidikan nomor satu, tapi kesehatan adalah yang utama. Nah, jadi mutu nomor satu, tapi kesehatan itu yang utama, kesehatan pendidik maupun peserta didik. Oleh karena itu, ya segala hal yang diatur oleh pemerintah melalui Satgas COVID itu kita apresiasi. Kita melihat memang pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan secara terbatas, katakan gitu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Cecep bahwa alhamdulillah untuk Provinsi Kepri sampai hari ini belum ditemukan klaster pendidikan penyebaran COVID. Nah, oleh karena itu, ya kita sangat berharap tentunya kerjasama ini yang baik ini terus ditingkatkan ya, karena kita berharap sekarang masih pembelajaran tatap muka terbatas namanya, kita berharap suatu saat juga akan menjadi pembelajaran tatap muka secara penuh ya, tentunya seperti biasa. Namun demikian tentunya juga dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Yang ketat. Evaluasi yang dilakukan oleh PGRI sendiri, Pak, ada, Pak, untuk penanganan COVID-19? Ada, memang kita selalu menerima laporan dari daerah-daerah ya, memang seperti yang disampaikan tadi bahwa ada beberapa daerah yang memang klaster pendidikan menjadi penyebab, salah satu penyebaran setelah dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Nah, ini kenapa terjadi klaster pendidikan itu seperti yang disampaikan tadi, karena memang pengetatan terhadap protokol kesehatan itu kurang. Ya, memang kita berharap kalau untuk di Kepri, saya melihat karena saya kebetulan domisili di Kepri ya, karena di Kepri di Tanjung Pinang, saya melihat memang untuk Kepri kita memang seperti yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi. Sebelum pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan, evaluasinya sudah sangat ketat, ya sudah sangat ketat, dan bahkan ada satgas seperti yang disampaikan tadi, satgas sampai ke tingkat satuan pendidikan itu luar biasa. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan serta para peserta didik juga dilibatkan ya dalam satgas itu. Mereka juga harus tahu bagaimana melindungi dirinya, bagaimana melindungi orang lain dan sebagainya. Nah, usulan ini selama ini PTM di Provinsi Kepri 50% ya, Pak Cecep, 50%. Akan diusulkan 75%, Pak. Sejauh ini apakah Anda setuju PTM dilaksanakan 75% di satu pendidikan?